Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya, Diva Infonya Safina Tunajah dengan NPM 200820100170 dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer akan mempresentasikan materi pada hari ini, yakni mengenai interaksi sosial. Materi ini ada di chapter 5 dari buku referensi Interaction Design dan Human Computer Interaction, edisi kelima. Kita langsung saja melihat apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, yakni mengenai pengertian dari interaksi sosial. Kedua, mekanisme sosial dalam percakapan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan social presence. Lalu ada gambaran mengenai teknologi yang mendukung suatu interaksi sosial. Dan bagaimana media sosial itu mengubah cara kita untuk kita berinteraksi dengan sesama. Kemudian adanya fenomena sosial baru yang muncul karena kita dapat melakukan interaksi sosial secara online. Oke, interaksi sosial. Kita tahu bahwa kita ini makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial, di mana kita itu hidup bersama, bekerja bersama, bermain bersama, mengobrol dengan satu sama lain, bersosialisasi. Mungkin sebagai mahasiswa, contohnya kita belajar bersama. Kita nggak bisa belajar cuma sendiri aja, pasti seenggaknya ada dosen, ada teman sekelas, ataupun kalau kita mau belajar mandiri pasti butuh sumber-sumber yang juga sebelumnya sudah ditulis oleh orang lain gitu kan. Nah, seiring berkembangnya waktu, muncullah teknologi. Nah, teknologi ini terus dikembangkan, yang mana akhirnya membantu kegiatan sosial. Jadi disebut teknologi sosial, yang mana dikembangkan untuk memungkinkan kita tetap bersosialisasi walaupun terpisahkan oleh jarak. Adanya teknologi sosial ini memudahkan kita dalam berbagai hal untuk melakukan interaksi dengan orang yang tidak berada dalam satu ruangan kita, tidak dekat dengan kita, mungkin terbatas dari orangnya di luar negeri, di luar kota, kayak gitu. Itu lebih mudah untuk kita berinteraksi. Beberapa hal itu mendorong interaksi sosial. Misalnya, permainan keluarga dengan Alexa. Alexa ini salah satu virtual assistant yang ada di platform digital. Mungkin yang belum tahu Alexa, ada juga Google Voice atau apa itu. Nah, mereka ini merupakan robot ya, bukan robot juga sih, virtual. Mereka ini bukan manusia beneran. Mereka itu diprogram sedemikian rupa supaya dapat merespon apa yang kita katakan. Jadi kita bisa bertanya mengenai apa kabar Alexa gitu. Dan mereka yang merespon dengan mungkin kabarnya baik atau kita tanya berapa hal. Mungkin apakah kamu tahu tentang fakta-fakta unik? Nah, biasanya kan dijawab oleh bot-bot. Itu fungsi seperti bot ya, tapi mereka ini memberikan banyak hal yang bisa diinteraksikan dengan kegiatan sosial. Namun dari hal-hal positif yang kita dengar tadi, ada juga hal negatif yang merupakan dampak dari teknologi yang ada di kehidupan sehari-hari. Lanjut, apakah kita menghabiskan terlalu banyak waktu di game digital kita sendiri? Apakah kita tuh cuman berkelut di our own bubble? Gitu. Kita lihat di sini ada satu keluarga, ada ayahnya, ada ibunya mungkin ya, terus ada anaknya. Mereka ada di satu ruangan yang sama. Cuman mereka itu bergelut dengan tabletnya masing-masing, ponselnya, atau laptopnya. Jadi walaupun kita ada di ruang sama, terlihat seperti tidak ada interaksi antar manusia di sini. Dari fenomena tersebut, ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Pertama, apakah percakapan F2F itu telah digantikan oleh interaksi yang dilakukan oleh media sosial? F2F ini merupakan face to face, jadi waktu kita ketemu orang secara langsung, orang nyata gitu ya, bukan virtual. Nah, itu yang dinamakan dengan F2F. Jadi apakah
percakapan after ini sekarang itu udah lebih sering digunakan oleh manusia gitu, daripada kita langsung ngomong langsung. Apakah gimana ya? Jadi apakah interaksi di media sosial ini udah ngalahin untuk kita berteman secara langsung dengan manusia? Mungkin gak sepenuhnya, cuman bisa jadi untuk orang yang mungkin emang nggak suka keluar rumah dan lain, mereka banyak banget teman cuman melalui hal virtual. Kemudian, ada berapa banyak teman yang Anda miliki di Facebook, LinkedIn, WhatsApp, dan sebagainya, terus ke dunia nyata? Karena kita tahu bahwa di media sosial, platform sosial ini tuh, kalau kita ingin menambahkan teman kan tinggal pencet add friends atau follow gitu. Udah, seakan-akan kita udah bisa melakukan interaksi dengan mereka. Kalau di kehidupan nyata kan kita harus kenalan, kita harus PDKT dulu gitu, baru kita benar-benar bisa nyaman untuk berinteraksi dengan mereka. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini seberapa banyak mereka tumpang tindih, seberapa banyak interaksi yang dilakukan dari media sosial ini berpengaruh ke percakapan kita di sehari-hari. Mungkin lumayan berpengaruh karena kayak, Pak, aku ketemu temen F, F to F itu nanti setelah kita punya teman di virtual. Jadi habis kita punya teman virtual, janjian, ayo kita ketemu di sini. Nah, kayak gitu kan biasanya untuk fenomena pada jam sekarang. Dan itu telah mempengaruhi bagaimana cara kita hidup sekarang, gitu, walaupun tidak sepenuhnya terjadi. Yang terakhir adalah pertanyaan, apakah aturan dan etiket yang ditetapkan tetap berlaku untuk online dan offline? Maka dari itu kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Mekanisme percakapan. Berbagai mekanisme dan juga aturan diikuti ketika mengadakan percakapan tatap muka. Salah satunya adalah saling menyapa. Jadi kita waktu mulai interaksi itu pasti dimulai dengan saling sapa antara satu sama lain. Seperti di sini contohnya kita berkata hai, hello, atau apa kabar nih, gitu. Atau dari mana, gitu. Biasanya itu hal sapaan yang bisa kita gunakan untuk mulai percakapan dengan orang lain. Kemudian ada lagi dari Sachs dan kawan-kawan pada tahun 1978 melakukan analisis percakapan di mana ada 3 aturan dasar yang dikemukakan. Yang pertama, pembicara saat ini memilih berbicara. Milih pembicara berikutnya dengan mengajukan beberapa pendapat, pertanyaan, atau permintaan. Contohnya, uh, Diva nih, gimana nih opininya mengenai apa yang telah kita bahas tadi, gitu. Secara langsung kan kita menyuruh Divane untuk mulai berbicara seperti itu. Kemudian memberikan pertanyaan supaya mereka menjawab pertanyaan tersebut ataupun meminta mereka untuk mulai berinteraksi dengan kita. Aturan kedua, orang lain memutuskan untuk bicara. Jadi di sini itu orang lain atau lawan bicara kita, contohnya kita lagi melakukan percakapan ya, bincang-bincang. Kemudian orang lawan bicara kita itu berinisiatif untuk memulai pembicaraan. Aturan ketiga yakni pembicara saat ini tetap atau terus berbicara. Selanjutnya, aturan percakapan selanjutnya yakni turn taking atau bergiliran, yang mana hal ini digunakan untuk mengkoordinasikan sebuah percakapan. Di sini ada contoh bagaimana turn taking dilaksanakan. Nah, kita biasanya menyalurkan sinyal-sinyal tertentu untuk melanjutkan dan mengikuti arahan dari suatu percakapan. Contohnya, dia bicara tentang kita harus ketemu nih jam segini, terus kita bilang, itu tuh kayak seakan-akan kita tuh nyaut apa yang mereka obrolin sekarang. Jadi lebih hidup gitu percakapannya. Selanjutnya, ada kalanya kita udah sapa tadi untuk mulai percakapan, kita juga melakukan perpisahan untuk mengakhiri suatu percakapan. Biasanya ditandai dengan kata sampai jumpa atau selamat ketemu kembali gitu. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya, seperti itu dan lain-lain. Nah, itu menandakan interaksi atau percakapan secara face to face itu berakhir. Kemudian ada isyarat implisit dan eksplisit. Implisit ini berarti yang nggak ditunjukin secara langsung,
Tapi kalau eksplisit ini biasanya langsung ditunjukkan secara langsung. Misalnya kalau implisit ini seperti melihat jam tangan atau bermain dengan mantel dan tas. Jadi seperti kita tuh ingin segera mengakhiri percakapan gitu kan. Kemudian secara eksplisit seperti mengatakan secara langsung, secara verbal gitu. Ya ampun, lihat, oh ya ampun gitu. Sekarang udah jam segini nih, aku mau pergi dulu ya, gitu, mau telat. Biasanya dilakukan sebagai isyarat eksplisit untuk mengakhiri perpisahan. Lalu apa sih, apakah ada gangguan dalam percakapan antar muka ini, atau F2F, yakni ketika seseorang mengatakan sesuatu yang disalahpahami. Biasanya pembicara akan memberikan penjelasan ulang. Ada juga yang memberikan token seperti kayak, hah, kenapa sih? Gitu. Biasanya itu menegaskan bahwa kita itu sebenarnya gagal paham atas apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi untuk melakukan interaksi, pastikan ada timbal baliknya. Kalau kalau kita nggak paham apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara, secara tidak langsung kita tuh pengen untuk menyambung ya apa yang sedang dibicarakan, kita akan melakukan hal-hal tersebut. Apa yang terjadi di percakapan secara online? Kita tadi sudah membahas mengenai percakapan secara face to face. Nah, di sini apakah aturan percakapan yang sama seperti sebelumnya? Jadi sebelumnya kan kita sudah membahas beberapa aturan percakapan. Apakah itu sama atau tidak? Lalu, apa ada jenis gangguan yang lainnya? Dan bagaimanakah kita memperbaikinya apabila itu terjadi dalam sebuah forum percakapan online? Yang pertama, contoh dari percakapan online adalah percakapan secara jarak jauh. Banyak penelitian tentang cara mendukung percakapan saat orang berjauhan satu sama lain. Dan pada saat ini, sudah banyak sekali aplikasi yang telah dikembangkan untuk mendukung hal ini. Contohnya, email, video conference, pesan instan, juga ruang obrolan atau chat room untuk kita bisa berbincang dengan online, gitu, SMS-an, kayak gitu. Nah, apakah mereka meniru atau melampaui cara percakapan yang ada sebelumnya, maksudnya yang sudah ada sistem dulu, face-to-face interaction. Ini adalah contoh dari telepon video pada awal tahun 1960-an. Di sini kita bisa lihat orang ini masih menggenggam telepon kabel, lalu di sini sudah ada layar kecil, kecil sekali, yang mana menampilkan foto orang yang sedang mungkin berbincang dengan kita. Jadi pada saat tahun 1960-an sudah mulai ditemukan penemuan awal mengenai video conference. Di sini sistemnya mulai berkembang lagi, di mana ada yang namanya sistem video window yang dikembangkan pada tahun 1989. Di mana di video window ini dibuat sebuah ruang, dalam ruang dibuat sebuah ruang virtual yang mana memungkinkan lebih orang-orang yang memiliki jarak lebih 50 mil, 50 mil itu mungkin dari Surabaya Jombang ya, untuk melakukan percakapan seolah-olah di ruangan yang sama dan minum kopi bersama, melakukan interaksi santai lah satu sama lain. Video window ini tuh biasanya berukuran 3 kali 8 kaki, yang mana dipasang di dinding, itu biasanya dipasang, dan orang-orang itu akan melakukan interaksi melalui video window itu gitu, sambil kita lihat nih orang dari ada di LCD-nya kayak gitu. Namun ada hal aneh yang terjadi. Kita lihat contoh dari video window di slide selanjutnya. Nah, di sini ini video window otak ini yang mana kita lagi mungkin lagi makan-makan atau lagi santai-santai lah bersama dengan kolega kita di ruang yang mungkin jauh gitu ya. Nah, bagi temuan-temuan yang terjadi atas adanya video-video ini, yakni biasanya orang-orang yang ada di pertemuan itu tuh lebih banyak berbincang mengenai sistem yang mereka gunakan, mengenai video-video ini, daripada melakukan interaksi sosial yang mungkin lagi ngomong-ngomongan, pengen ngomong gitu. Kemudian lebih banyak
berbicara dengan orang lain di ruangan yang sama daripada di ruangan lain. Jadi mereka ini lebih memilih untuk bicara dengan rekan yang ada di satu ruangan dibanding mereka yang ada di video window. Ketika mencoba untuk lebih dekat dengan seorang di tempat lain, justru sebaliknya, peserta itu tiba-tiba nggak ada di LCD-nya, atau mikrofonnya ini nggak bisa jangkau atau nggak jelas gitu suaranya di ruangan lainnya. Mesin di ruangan lain itu mungkin di tempat lain. Ini kan pastinya tidak memberikan experience yang maksimal. Dan juga tidak ada cara untuk memantau kegiatan yang diberikan oleh video-video ini. Selanjutnya, yakni mengenai konferensi video dan juga ruang telepresence. Nah, sebelumnya kan kita membahas mengenai video window ya, kurang lebihnya. Di sini ada yang namanya video conference. Banyak pilihan pada saat ini untuk menghubungkan banyak orang. Contohnya video conference adalah Zoom, kemudian Google Meet, yang pasti udah nggak asing ya, apalagi sekarang akibat adanya COVID, pembelajaran online itu pasti menggunakan media video conference. Inilah contoh ruang telepresence khusus untuk grup, di mana di sini ada video conference. Di sini ada orang-orang yang mungkin di sini tuh kurang lebih orang mengikuti meeting bersama. Jadi kurang lebihnya untuk telepresence, untuk video conference ini, mereka itu membicarakan suatu hal yang lebih formal. Kalau yang di video window ini biasanya kan mereka menggunakan lagi ngopi bareng atau apa gitu. Jadi interaksi antar peserta ini nggak terlalu intens. Sedangkan di konferensi video ini biasanya mereka itu memang benar-benar memperhatikan apa yang sedang disiarkan. Ada lagi robot telepresence, yang mana memungkinkan orang untuk menghadiri acara yang tidak dapat dihadiri, seperti dengan cara mengontrol robot mereka dari jauh. Jadi kemungkinan di suatu acara itu menyediakan robot telepresence. Mereka itu bisa mengendalikan robot-robot ini seakan-akan mereka itu hadir dalam acara tersebut. Contoh awalnya adalah BIM Plus. Jadi BIM Plus ini robotnya ini itu namanya BIM Plus. Kemudian orang-orang ini sering berdandan, bukan orang ya, robotnya ini sering didandani supaya terlihat seperti orang lain di acara tersebut. Ini juga memberikan pengalaman positif bagi orang-orang yang berada di sana. Dan juga orang yang memang dalam video robot dalam proses ini, karena kan mereka nggak bisa hadir nih. Cuman dengan adanya robot ini, mereka seakan-akan bisa jalan ke sana kemari, mendekati orang yang teman mereka atau gimana kayak gitu tuh lebih menyenangkan daripada mungkin video-video call dan lain. Jadi kita lebih merasa lebih hidup. Telepresence dan kehadiran sosial. Telepresence mengacu pada satu pihak yang hadir dan pihak lain yang hadir di ruangan fisik, seperti ruang pertemuan. Lalu, untuk social presence atau kehadiran sosial ini mengacu pada perasaan saat berada di satu tempat dengan orang yang nyata dalam reality itu. Jadi social presence ini itu hasil yang kita dapat dari adanya telepresence. Jadi gimana experience yang kita dapat atas adanya telepresence. Di mana kita melakukan interaksi sosial di dalamnya. Pasti teman-teman udah dengar mengenai visi Facebook untuk bersosialisasi di dunia 3 dimensi menggunakan VR. Jadi kita itu cuma butuh mengenakan headset VR dan ini adalah satu contoh ada 2 pengguna yang melakukan interaksi di meja virtual bersama-sama. Jadi mereka interaksinya tuh lebih banyak ya. Kalau menggunakan VR, biasanya mungkin bisa menggunakan tangan, bisa jalan-jalan kayak gitu. Seakan-akan mereka ada di ruangan yang luas. Di game sekarang juga sudah banyak berkembang teknologi ini ya, teknologi VR. Berapa banyak realisme dan imersi yang diperlukan di telepresence untuk membuatnya lebih menarik. Kemudian, ruang telepresence membuat orang yang jauh tampak seperti hidup. Untuk memaksimalkan kesan realisme itu,
kita perlu memaksimalkan device atau perangkat yang dipunya. Maka dari itu kita bisa menggunakan kamera ataupun mikrofon yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan pengalaman dari telepresence. Kemudian, apa itu co-presence? Kita akan bahas mengenai co-presence, yakni adanya suatu co-located group yang mana sedang melakukan kolaborasi bersama. Pada saat ini juga, banyak teknologi yang telah dirancang untuk menginginkan kelompok untuk melakukan kerjasama, belajar, sosialisasi secara lebih efektif. Misalnya, co-presence ini, presence ini ada di meja, papan tulis, dan juga pajangan publik. Mekanisme koordinasi. Ketika kelompok orang bertindak atau berinteraksi bersama, mereka perlu mengkoordinasikan diri mereka sendiri. Untuk melakukannya, mereka dapat menggunakan yang pertama komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu bisa melalui lisan dan tulisan, sedangkan non-verbal itu biasanya melalui bahasa tubuh. Contohnya mengangguk, lalu menggelengkan kepala, berjabat tangan, mungkin setuju dalam satu hal, itu berjabat tangan, dan lain-lain. Kemudian koordinasi lain caranya adalah menggunakan jadwal, aturan, dan konvensi atau kesepakatan. Lalu ada lagi representasi eksternal bersama atau shared external representation. Di sini biasanya berbagi informasi antara satu sama lain untuk melakukan koordinasi. Mekanisme koordinasi F2F. Bicara adalah inti kegiatan. Karena kita pasti kalau kita ketemu orang lain, melakukan interaksi itu pasti lebih maksimal dengan melakukan bicara secara langsung, secara verbal. Namun, nonverbal itu bisa juga digunakan dengan menekankan sebagai penggantinya, misalnya saat kita ada di dalam ruangan yang sama dan sedang melakukan koordinasi secara tatap muka, antar muka, saat orang memberikan pendapat dan kita setuju, kita mengangguk, lalu kita bisa angkat tangan waktu ingin memberikan opini dan lain-lain. Dalam suatu pertemuan formal, struktur eksplisit seperti agenda, memo, dan juga notulen itu biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan aktivitas. Selanjutnya jadi mengenai mekanisme kesadaran. Hal ini melibatkan mengetahui siapa yang ada di sekitar, apa yang terjadi, dan siapa yang sedang berbicara dengan siapa. Di kesadaran ini dibagi menjadi dua, yaitu kesadaran perifer dan juga kesadaran situasional. Untuk kesadaran perifer, itu mengawasi hal-hal yang terjadi di jangkauan mata. Kemudian untuk poin lain, yakni mendengar dan juga mengawasi, yang mana memungkinkan pelacakan apa yang dilakukan orang lain tanpa isyarat eksplisit, tanpa secara langsung, tapi kita ngomong. Contohnya mungkin waktu kita jalan di koridor, terus tiba-tiba ada orang yang keluar ruangan, gitu. Kan kita secara nggak langsung dari kesadaran perifer, apa yang udah dalam jangkauan mata kita lihat di depan gini ya, kita kan langsung minggir gitu, biar nggak ketabrak, kayak gitu. Kemudian ada kesadaran situasional, yang mana kita menyadari apa yang terjadi di sekitar kita untuk memahami bagaimana informasi dan tindakan yang mempengaruhi peristiwa yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Ini juga tindakan kita itu juga dipertimbangkan ya. Contohnya, pengaturan kesadaran koordinasi dalam melakukan pengaturan lintas udara. Kita memastikan bahwa kita sadar bahwa informasi yang kita dapat mengenai jadwal keberangkatan dan lain, kita memastikan bahwa pesawat satu itu berada di lintas yang berbeda dengan pesawat yang lain. Kemudian ada shareable interface. Hal ini dirancang untuk memanfaatkan bentuk koordinasi dan mekanisme kesadaran yang ada. Beberapa penelitian yang menyelidiki apakah hal ini membantu orang untuk bekerja sama dengan lebih baik telah menemukan, yang pertama, dari shareable interface ini partisipasi yang diberikan itu lebih adil, karena kan kita saling berbagi ya. Kita memungkinkan untuk berbagi informasi atau hal lain, yang mana itu pasti ngerasa orang-orang itu juga lebih
lebih enak gitu dalam suatu forum itu, suatu koordinasi itu. Karena kan koordinasi kan butuh kerjasama antar antar anggotanya gitu. Kalau nggak ada pembagian informasi, pasti ngerasa kayak loh mereka kok tahu gitu, kok aku nggak tahu gitu. Koordinasi yang kurang tuh nggak bagus dalam suatu tim. Kemudian merasa lebih alami untuk bekerja di sekitar, jadi ngerasa lebih enjoy ya, kan lebih nyaman tuh dulu, lebih enjoy kita dalam bekerja. Dan dari cerebral interface ini didapatkan hasil bahwa lebih nyaman duduk mengelilingi meja daripada berdiri di depan. Ini contoh dari shareable interface. LED yang menyala untuk mencerminkan seberapa banyak setiap anggota kelompok bicara. Di sini ada bulatan-bulatan di sini. Nah, kita bisa menggunakan mikrofon di depan setiap individu untuk melakukan ini. Nah, dari studi yang dilakukan, menunjukkan bahwa mereka yang paling banyak berbicara cenderung mengubah perilaku mereka. Dan mereka yang berbicara paling sedikit tidak mengubah perilakunya. Menurut Anda, mengapa demikian? Kurang lebihnya ya mungkin waktu kita melakukan pembicaraan secara verbal, kita juga menggunakan interaksi nonverbal. Seperti mungkin mengayunkan tangan, menggeleng, ataupun menatap lawan bicara kita, seperti itu. Melakukan interaksi, melakukan gerakan tubuh yang memberikan respon terhadap apa yang sedang kita bicarakan. Di sini ada lagi contoh denah lantai Sokoko kantor virtual. Di sini ada gambaran mengenai denah kantor yang ditampilkan di LCD sebuah komputer. Di sini kita bisa melihat ada tim meeting. Di sini ada ruangan kecil-kecil. Mereka dipisahkan dalam ruangan kecil-kecil. Di sini ada gambar bulatan kecil-kecil di mana ini adalah pekerja yang ada di kantor virtual. Nah, di sini juga ada pilihan-pilihan lain seperti mungkin untuk melakukan meeting. Di sini juga ada tempat untuk share dokumen yang dapat diakses oleh orang-orang kantor. Itu juga bisa mengakses lantai tak terbatas gitu. Jadi lebih mudah kan daripada kita, bukan lebih daripada, cuman ini itu memberikan kita kemudahan untuk mengakses tempat-tempat yang mungkin kita harus, kalau kita mau berhubungan dengan departemen A, ternyata tuh ada di lantai 10 gitu, ada kita ada di lantai 7 gitu. Gimana ya? Gitu. Dengan adanya kantor virtual ini, pasti komunikasinya menjadi lebih mudah. Di sini di sini juga ada misalnya kayak college to spontaneously collaborate. Jadi kita lebih mudah untuk berkolaborasi dengan teman kerja kita dan lain-lain pastinya. Bermain bersama di ruang yang sama. Nah, di sini ada gambar di samping kita. Pengunjung menggunakan kotak pasir AR di V&A. V&A ini salah satu museum seni yang mana di dalamnya menyediakan kotak pasir yang bekerja sama dengan teknologi. Jadi kita lihat dulu. Pengunjung melihat pemandangan dari pasir, yang mana sistem bereaksi dengan perubahan yang ditumpangkan berwarna digital landscape, memberikan bentuk kolaborasi yang kreatif. Jadi, datar yang tinggi akan membentuk warna lanskap yang berbeda dengan datar yang lebih rendah. Mungkin di atas ini warnanya lebih terang. Kemudian di datar yang lebih lagi, karena mungkin di atas kan gunung bersalju, lalu di bawahnya tuh dataran jauh, kemudian untuk ketinggian berapa meter lagi itu bukan dataran untuk bagian perairan. Keterlibatan sosial. Hal ini mengacu pada partisipasi dalam aktivitas kelompok sosial. Pertukaran sosial di mana orang memberi atau menerima sesuatu dari orang lain. Hal ini berbentuk sukarela, bersifat sukarela, siap dibayar, dan juga seringnya bersifat altruistik, dalam arti berbagi dan berbuat baik untuk orang lain. Biasanya ada juga dibuatlah sebuah situs web yang digunakan sebagai sebuah media untuk menghubungkan um, satu sama lain. Salah satu contoh dari keterlibatan sosial di sosial media
yakni retweet adalah salah satu cara ampuh untuk membingungkan jutaan orang. Di sini adalah salah satu kasus, bukan kasus, fenomena retweet yang jadi viral. Ini mungkin sudah lama ya, tahun 2017. Saat ini Twitter juga masih ramai dengan penggunanya yang semakin banyak. Di sini kita bisa lihat pengguna atas nama Charles Wilkerson bertanya kepada Wendy's, ada suatu perusahaan makanan cepat saji. Dia tanya, apakah berapa banyak retweet yang dibutuhkan untuk dapat makan chicken nugget ayam gratis selama setahun gitu. Dan Wendy ini menjawab 18 miliar. Dari pihak Charles Wilkerson ini melakukan tweet, memberikan cuitan atau mengirim pesan di sosial medianya, bantu aku gitu. Aku butuh nugget itu. Akhirnya banyak sekali orang yang meretweet tweet ini. Jutaan orang meretweet dalam hitungan jam. Nah, hal ini itu menghubungkan jutaan orang untuk tujuan yang menyenangkan, karena ya hal yang lucu. Dan banyak orang merasa lucu untuk bergabung dan melihat angka-angkanya tumbuh. Karena kan menunggu angkanya hingga mencapai target yang diinginkan untuk mendapatkan nugget gratis selama setahun. Karena kan Twitter ini kurang lebihnya satu orang, mungkin Carter ini mengirimkan pesannya. Lalu saya retweet. Teman-teman saya bakal melihat apa yang saya retweet tadi dan juga bisa melakukan itu lagi. Jadi itu lebih memberikan banyak peluang untuk melakukan interaksi sosial bersama. Namun, ada lagi dilema. Bolehkah berbicara dengan orang yang sudah meninggal menggunakan chatbox? Ada kejadian yang dilakukan oleh Eugene Kuda, yang mana kehilangan seorang teman dekat dalam kecelakaan mobil pada saat umur 20-an. Akhirnya dia mengambil semua pesan teks yang pernah dia lakukan bersama dengan temannya ini, dan dari pesan teks tersebut, dia membuat chatbox. Di mana chatbot ini menanggapi pesan teks yang dikirimkan oleh Eugenia ini, sehingga ia seakan-akan dapat berbicara dengan temannya seolah-olah temannya ini masih hidup. Apakah ini adalah cara yang menyeramkan atau menghibur untuk mengatasi kesedihan? Apakah ini merupakan cara yang menghormati orang yang sudah meninggal? Dari sini mungkin ada pro dan kontra, namun kita bisa melihat ada banyak hal yang didampakkan dari adanya teknologi yang bekerja sama dalam interaksi sosial. Terakhir, jadi mengenai ringkasan atas apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, yakni interaksi sosial adalah pusat kehidupan kita sehari-hari. Mekanisme sosial seperti bergiliran memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan juga mengkoordinasikan aktivitas kita. Tetap menyadari apa yang dilakukan oleh orang lain dan membiarkan orang lain tahu apa yang kita lakukan adalah salah satu aspek penting dari kerjasama dan juga sosialisasi. Banyak sistem teknologi telah dibangun untuk mendukung telepresence, kehadiran sosial, dan juga co-presence. Media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang tetap berhubungan dan mengelola kehidupan sosial mereka. Jadi ringkasan ini adalah jawaban dari slide awal tadi. Sekian presentasi dari saya mengenai materi interaksi sosial pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa bersikaplah baik dalam berinteraksi dan selalu sigap dalam mengatasi masalah komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.